Orang ini saat beristirahat setelah pertempuran. Tiba-tiba menemukan di depan satu sinar cahaya dipantulkan. 1956. Ternyata itu adalah foto punya satu gadis yang cantik. Tapi di saat simpan di kantong, dengan cepat, bom jatuh tepat di tempat dia baru istirahat. Di saat bangun kembali, setim hanya dia yang masih hidup. Komander balikan foto itu ke dia. Ini bukan punya saya. Lalu Logan masih berharap bisa balikin foto itu ke yang punya. Sudah berbulan-bulan tapi tidak ada yang datang ambil. Untuk terakhir kali melakukan misi, rekan setim mengatakan foto ini adalah maskot punya dia. Jika bisa kembali dengan selamat, Logan harus datang untuk berterima kasih padanya. Tapi belum selesai omong, satu bom sudah jatuh di samping mobil mereka. Dan Logan sekali lagi beruntung masih hidup. Gambar itu tampaknya memiliki kekuatan magis. Berkali-kali lindungi dia dari bahaya. Setelah demobilisasi, Logan datang ke rumah kakaknya. Dia ingin menikmati hidup yang sederhana. Tetapi karena pertempuran yang panjang, dia masih dihantui. Ini membuat dia sangat sedih. Apakah kamu ingin mengunjungi rekan tim lama? Sejak meninggalkan medan perang, hidup tanpa perintah membuat Logan kehilangan arah. Hidup seolah tak ada artinya. Dia memutuskan untuk mencari wanita beruntung yang ada di foto ini. Berharap dapat menemukan alasan untuk hidup. Dan seperti itu, satu orang satu anjing melalui banyak kota. Bertemu orang langsung bertanya. Akhirnya di salah satu bar dia mendengarkan informasi tentang wanita itu. Orang yang difoto namanya Lisa. Sekarang menjalankan fasilitas pelatihan hewan peliharaan di pinggiran kota. Logan habis mendengarnya langsung mencari ke situ. Akhirnya dia menemukan wanita yang kasih beruntungan untuk dia. Logan belum sempat omong apa. Baru melihat Logan, wanita itu berpikir dia datang ke sini untuk mencari kerjaan. Segera berbicara dengannya. Apakah Anda pernah menjadi polisi sebelumnya? Saya seorang marinir. Ketika mendengar, marinir. Ketika dia mendengar ini, dia segera mengungkapkan perasaannya yang menyakitkan. Tapi dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya. Melalui obrolan, Lisa tahu Logan sudah lewat 1.500 km untuk datang ke sini cari kerjaan. Lisa langsung merasa bahwa pria ini agak berbahaya. Jadi dia udah cari alasan untuk nenek mengusir dia dari sini. Tapi nenek melihat Logan sangat keren. Sudah ganti ponakan untuk terima Logan masuk kerja. Dan seperti itu, Logan tinggal di sini dan mulai kerja. Di pagi hari berikut, Logan mulai sibuk kerja. Hanya dalam berapa hari, anjing nakal juga diurusin oleh Logan. Traktor rusak di taman dari tahun kemarin juga diperbaiki seperti baru. Nenek sangat senang dan memberitahu ponakan menahan Logan untuk bekerja di sini adalah hal yang sangat benar. Tapi Lisa dari awal sampai sekarang masih awasi Logan. Karena dia tidak tahu tujuan Logan datang ke sini untuk apa. Ditambah berapa kali menemukan Logan berdiri seperti orang gila melihat dia membuat Lisa curiga. Karena menemukan foto punya wanita yang cantik di medan perang. Jadi Logan berapa kali lolos dari bahaya. Dia sudah melalui 1.500 km hanya untuk bilang berterima kasih untuk wanita di fotonya. Tapi setelah menemukan orangnya, belum sempat terima kasih. Sudah salah paham dia datang ke sini untuk cari kerja. Kalau diomong juga aneh. Sejak ketemu Lisa, Logan seperti menemukan tujuan untuk hidup dia. Tapi hanya bisa melihat dari jauhnya. Karena bekas luka dalam hati belum sembuh. Suatu hari ketika Logan sedang bekerja, dia melihat anak Lisa sedang bantu ibu masak. Paman suka seafood gak? Setelah selesai makan kedua orang duduk main bersama. Melakukan sihir bersama. Melihat kedua orang ini sangat cocok. Lisa juga mulai lepaskan kewaspadaan dengan Logan. Sebelum pergi, Logan kumpul keberanian untuk jelaskan alasan dia datang ke sini. Tapi di saat mau omong dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi omong di lain kali saja. Saya akan tetap di sini. Keesokan hari ya. Ketika Lisa dan nenek pulang dari kuburan. Duduk diam di dalam taman. Ketika marah menggunakan pisau untuk potong pohon. Tuangkan semua rasa sakit ke bunga dan rumput di taman. Logan sudah lihat semuanya. Langsung datang untuk peluk Lisa.
Ternyata adik Lisa juga adalah seorang prajurit marinir. Setengah tahun yang lalu, adik Lisa sudah meninggal di medan perang. Tapi pemerintah tidak kasih tahu alasan kenapa matinya. Dan ada kabar yang buruk. Kemungkinan adiknya dibunuh oleh rekan setim. Dua orang selalu saling mencintai. Setiap kali ingat adik, semua memori punya kakak dan adik dari sebelumnya akan muncul lagi. Membuat Lisa sakit. Logan dengan lembut peluk Lisa. Dengan dia melalui rasa sakit yang tak ada habisnya. Dan seperti itu, Logan perlahan menjadi anggota keluarga Lisa. Keberadaannya mengisi sebagian celah adik Lisa. Membantu keluarga ini sekali lagi terkumpul semuanya. Di saat semua akan berubah menjadi lebih baik, ada masalah telah terjadi. Suatu hari, mantan suami polisi punya Lisa datang untuk menjadi anak untuk menonton baseball. Ketika pulang, melihat hidung anak berdarah, Lisa melihat ekspresi mantan suami seperti tidak ada masalah apa. Jadi langsung marah. Lalu mereka berantem. Lepaskan tangan dia. Meskipun mantan suami sudah lepaskan tangan Lisa, tapi dari matanya juga bisa tahu, dia belum lepaskan masalah ini. Ketika mantan suami pergi, Logan tanya pada Lisa, "Kenapa dia begitu keras sama Anda?" Lisa menjawab, mantan suami dia memiliki hubungan yang luas. Dia tidak ingin kehilangan hak asuh anak. Yang penting bisa dekat anak tiap hari. Hal yang lain dia tidak peduli. Ketika mendengar itu Logan merasakan dia udah terlalu ikut campur kehidupan Lisa. Dia bersedih dan berkata, "Saya hanya ingin tahu kau masih baik-baik saja." Setelah itu Logan langsung pergi. Sekarang Lisa baru rasain kepedulian Logan untuknya. Melihat foto punya anak, dia ingin beri kepada diri sendiri satu kesempatan. Berpikir ke situ langsung keluar pintu dan omong sama Logan, "Kapan ada waktu kita minum birnya?" Sampai malam, kedua orang datang ke satu restoran di dekat danau. Ini adalah pertama kali mereka berkencan. Harus dikatakan mereka sangat cocok. Suasana antara dua orang semakin menjadi lebih hangat. Setelah itu, mereka mengemudi sampai ke rumah Logan. Di saat mereka mau masuk ke rumah untuk melakukan sesuatu, satu mobil polisi datang. Suruh Lisa cepat pulang ke rumah. Ini pasti gara-gara mantan suami Lisa yang melakukannya. Suasana romantis langsung hilang. Tapi cinta ketika dilarangi, akan tumbuh lebih cepat. Di hari berikut, di samping jendela ada satu wanita dengan mata yang tidak bisa fokus apa. Dengan penuh semangat menatap pria berotot itu. Kepalanya dipenuhi dengan gambar-gambar panas. Nenek tidak bisa tahan langsung ingatin. Kalau dicuci lagi akan pecah nanti. Oke. Lisa sekarang baru sadar kembali agak malu pergi dari situ. Di hari-hari berikutnya, dua jiwa yang terluka saling mengandalkan. Di tengah mereka punya pintu yang tidak bisa dipecahkan. Bertuntung di dalam hidup adalah, prajurit ini menemukan foto mendapatkan beruntung melalui banyak bahaya di medan perang. Akhirnya selamat balik ke rumah. Logan intin berterima kasih pada wanita yang ada di foto itu. Tapi karena kesalahpaham dia ditahan untuk bekerja di sini. Hari ini adalah ulang tahun anak Lisa. Logan selalu di samping selama pesta. Hal ini dilihat oleh mantan suami Lisa. Dia menancam Lisa untuk memutuskan hubungan sama Logan. Jika tidak akan ambil hak asuh anaknya. Lisa tahu mantan suami adalah orang punya banyak koneksi gelap. Jika dia omong pasti dia akan melakukannya. Jadi dia memutuskan untuk menjauhi Logan. Ketika Lisa kasih tahu pikiran punya dia sama Logan, Logan tidak mengatakan apa. "Kamu mau diancam selama hidup sama orang itu?" Kata-kata ini membuat Lisa terus berpikir. Selama bertahun-tahun dia sudah hidup dengan sangat lemah. Melihat putra yang sedang tidur. Dalam hati Lisa sudah ada jawaban. Keesokan harinya dia berangkat untuk bertemu dengan mantan suami. Dengan suara yang jelas mengatakan bahwa jangan ganggu hidup dia lagi. Jika ingin ambil hak asuh anak silahkan bertemu di sidang nanti. Setelah itu dia pergi untuk mencari Logan yang sedang siap untuk pergi dari kota ini. Dia kembali ke sifat aslinya. Di hari berikut ketika bangun, dia tanya Logan kenapa datang ke sini. Logan menjawab, "Untuk mencari kamu." Adegan ini membuat Lisa merasa seperti dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini.
Tapi masih ada orang yang tidak mau terima. Mantan suami parkir mobil di depan gerbang melihat semuanya. Dia mulai penyelidikan musuh cinta, tiba-tiba muncul di kota ini. Ketika tahu Logan bawa foto untuk mencari Lisa. Dan dia juga tahu tentang kematian adik Lisa tanpa alasan. Jadi dia membuat rencana yang jahat. Di saat Logan sedang tidak di rumah. Diam-diam masuk dan ambil foto itu. Dan kasih tahu Lisa. Logan karena ingin dimaafin makanya baru datang ke sini. Baru melihat Lisa sudah tahu ini adalah foto yang dia beri ke adiknya. Mantan suami Lisa terus omong. Ditambah ada info bahwa adik Lisa dibunuh oleh rekan setim. Satu pikiran yang jelek muncul di kepala Lisa. Ketika mantan suami pergi. Logan melihat foto hilang jadi lari ke rumah Lisa. Lisa marah dan tanya pada Logan. Foto ini dari mana? Logan akhirnya juga ada kesempatan untuk jelasin semuanya. Beritahu alasan kenapa dia datang ke sini. Dia menemukan di medan perang. Dia berjanji kepada sendiri bahwa jika dia masih hidup dan bisa pulang, dia pasti akan mencari wanita yang ada di foto ini. Untuk terima kasih padanya. Endingnya seperti yang dia pikir sebelum. Siapa yang bisa percaya? Tidak ada orang gila karena satu foto punya orang asing. Datang dari jauh 1500 km. Hanya untuk mengatakan, terima kasih. Lisa sekali lagi jatuh ke dalam kesakitan karena hilang saudara. Dia tidak ingin mendengar Logan jelasin apapun. Dia berpikir Logan adalah orang yang membunuh adiknya. Datang ke sini untuk minta dimaafin. Lisa sakit suruh Logan cepat pergi kehidupan dia. Anak berdiri di belakang mendengar semua obrolan mereka. Melihat Logan sudah pergi. Langsung lari mencari untuk berikan satu buku seperti ucapkan selamat tinggal. Ketika pulang ke rumah untuk beresin barang. Tidak sengaja melihat di tengah buku ada satu foto. Sekarang Logan baru tahu. Ternyata dia adalah adik Lisa. Sebelum dia pergi dia ingin cari kebenarannya. Di sisi lain. Mantan suami karena kangen sama Lisa juga datang ke rumah. Mengatakan bahwa diri sendiri sangat merindukan tempat ini. Ingin kembali sama Lisa. Tapi Lisa tetap menolak. Melihat tidak bisa dengan cara yang lembut. Dia ungkapkan sifat asli mengancam akan bawa anak mereka pergi. Anak di ruangan samping melihat semuanya. Ketakutan langsung lari. Di dalam hujan deras. Sendiri dia lari ke jembatan tali yang sedang terus bergerak. Di bawah adalah sungai. Mantan suami karena ketakutan ingin bawa anak pulang dengan cepat. Tidak hati-hati membuat jembatan miring ke sebelah membuat anak jatuh ke dalam bahaya. Dengan cepat jembatan kenal air banjir. Anak ketakutan memegang tali terakhir. Sekarang mantan suami tidak bisa banyak pikir. Langsung melompat ke dalam air untuk selamatkan anaknya. Tapi tidak beruntungnya. Kaki punya menyangkut ke kayu dari jembatan itu. Untungnya Logan datang tepat waktu. Selamatkan anak duluan. Ketika dia kembali untuk selamatkan musuhnya. Tiba-tiba jembatan runtuh ke bawah. Ayah punya anak sudah meninggal. Berapa hari kemudian. Logan mau pergi dari sini. Dia memegang foto dan omong sama Lisa. Adik punya Lisa sangat bodoh. Dia melihat adik Lisa menolong banyak rekan sebelum meninggal. Ketika melihat foto baru tahu orang ini dia pernah ketemu. Dan Logan tidak sengaja menemukan foto punya adik Lisa. Melihat Lisa tenggelam di dalam kesakitan. Logan hanya bisa diam tinggalkan rumah Lisa. Di jalan pulang. Logan melihat ada sosok orang yang dia kenal sedang memanggil nama dia. Di dalam kehidupan manusia akan ada banyak perubahan. Ada beruntungnya ada juga sial-sial juga. Kita semua berharap akan mendapatkan lebih banyak keberuntung lagi. Tapi di kenyataan kita tidak bisa pilih. Yang paling beruntung dalam kehidupannya. Jangan tinggalkan orang yang paling cintai kita. Film berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah menonton.